Skleroderma adalah perjalanan seumur hidupku. Hidupku memang serba terbatas karena skleroderma, tapi aku tidak yakin hidupku akan lebih baik tanpa skleroderma. Aku tidak pernah memaksa untuk sembuh, aku hanya memantaskan diri agar sembuh, semoga Tuhan berkenan. Patricia Ayu, founder Yayasan Skleroderma Indonesia. Sejak kecil, Ayu itu anak yang ceria dan penuh energi. Sampai akhirnya dinyatakan tegak terdiagnosa skleroderma tahun 2006 saat berumur 17 tahun. Di umur Ayu yang masih remaja, tentu bukan penerimaan yang mudah dan butuh perjalanan panjang untuk sungguh menerima keadaan tersebut. Dan saat itu, Ayu pernah bercerita pada ibu bahwa Ayu punya mimpi, ingin sekali ada wadah untuk dapat mendukung teman-teman seperjuangan. Ini semua diawali dengan adanya komunitas Skleroderma Indonesia atau KSI yang dibentuk tahun 2011 oleh Sarno. Dengan dukungan sahabat dan banyak teman dari Skleroderma, Mbak Nuri atau Nurjana Brugman dari Belanda, kemudian didukung pula oleh Ketua Autoimun Indonesia, Mbak Dr. Dinis, didukung juga oleh teman dari Sjogren Syndrome, Rheumatic Arthritis, serta didukung pula oleh teman-teman yang sehat seperti Mbak Putri, Mbak Eki, Mbak Ana, Mas Gurun, Mas Isman, bahkan para dokter dan relawan. Maka dari komunitas Skleroderma menjadi badan hukum dengan nama YSI, Yayasan Skleroderma Indonesia pada tahun 2016. Lahirnya YSI bermula dari suatu keprihatinan semakin meningkatnya jumlah penderita dan minimnya informasi tentang salah satu penyakit autoimun ini serta bagaimana pengobatan yang tepat. Ayu ingin sekali berbagi informasi dan edukasi ke masyarakat pada umumnya tentang pentingnya deteksi dini penyakit skleroderma sehingga para penderita, keluarga, dan relawan serta praktisi kesehatan dapat terlibat atau tertarik untuk saling mendukung, berbagi, dan bertukar informasi tentang penyakit skleroderma melalui edukasi dan pengalaman. YSI sangatlah berarti bagi Ayu, karena di sini Ayu bertemu sahabat, teman seperjuangan, bisa bertukar informasi, edukasi, berbagi semangat pengalaman pengobatan. Yang pasti, Ayu setelah berjumpa dengan sahabat, dengan teman, Ayu mendapat semangat dan energi baru. Ditambah, Ayu sangatlah beruntung mendapatkan pengobatan yang baik, dokter-dokter yang baik, yang pernah merawatnya. Kalau Ayu mendapatkan yang baik, tentunya Ayu juga ingin teman dan sahabatnya mendapatkan pengobatan yang tepat dan dokter yang baik juga. Ibu berharap di bulan Juni, bulan kesadaran skleroderma ini, semakin banyak teman dan masyarakat peduli dan dapat mengedukasi masyarakat secara luas betapa pentingnya ketepatan diagnosa dan pengobatan skleroderma. Semoga semangat Ayu selalu bersama sahabat-sahabatnya.
Skleroderma ini sesuai dengan namanya, skleroderma, sklero artinya keras dan derma artinya kulit. Jadi skleroderma ini merupakan penyakit yang gejala utamanya memang adalah kulit keras. Kulit keras ini terjadi oleh karena peningkatan produksi kolagen. Jadi produksi kolagen yang berlebihan. Jadi secara awam dikatakan demikian. Nah, namun produksi kolagen yang berlebihan ini ternyata tidak hanya pada kulit, nanti dia juga bisa menyebabkan kerusakan pada organ-organ yang lain. Jadi itu yang dimaksud dengan skleroderma. Oh gitu ya dok. Jadi ada pengerasan ke organ juga gitu ya dok? Jadi memang betul skleroderma ini kan terjadi penumpukan kolagen. Penumpukan kolagen atau akumulasi kolagen ini kalau dalam bahasa medis kita sebut sebagai fibrosis. Nah, ternyata fibrosis ini tidak hanya mengenai kulit saja, namun organ-organ tubuh yang lain juga bisa terdampak. Yang paling sering terdampak adalah misalnya saluran cerna, kemudian paru, namun bisa juga menyerang yang lain seperti ginjal dan jantung. Demikian. Oh gitu ya dok. Nah kemudian bagaimana tanda dan gejalanya yang khas? Ya, kalau kita berbicara tentang tanda dan gejala skleroderma, ada beberapa gejala yang cukup khas yang mesti kita kenali, yaitu yang disebut sebagai fenomena Raynaud. Kenapa kita mesti mengenali fenomena Raynaud? Karena ternyata 95% pasien skleroderma akan mengalami yang namanya fenomena Raynaud ini. Jadi fenomena Raynaud ini adalah perubahan warna pada kulit yang terjadi biasanya pada kondisi dingin atau pada stres emosional. Nah, perubahan warnanya seperti apa? Jadi, kulit ini akan menjadi pucat atau menjadi kebiruan pada saat dingin, dan kemudian beberapa menit kemudian jika sudah hangat atau misalnya sudah lebih tenang, nanti akan berubah lagi menjadi warna merah dan kembali ke warna kulit yang seperti semula. Nah, tentunya ada gejala-gejala yang lain juga, misalnya nyeri sendi, kemudian teleangiotaksia, yaitu bintik-bintik di kulit kemerahan, atau yang disebut dengan kalsinosis, jadi penumpukan kalsium di kulit, itu juga bisa merupakan gejala skleroderma yang terlihat oleh mata. Nanti banyak lagi gejala yang lain yang mungkin tidak terlihat langsung, namun bisa dirasakan oleh pasien skleroderma. Gitu ya dok. Nah yang saya lihat ya teman-teman skleroderma mukanya jadi mirip-mirip ya dok. Ya, jadi ada seperti pengerasan di kulit wajahnya. Nah, pengerasan kulit di wajah ini membentuk suatu wajah yang khas. Tapi sebenarnya prinsipnya itu adalah dari penumpukan kolagen atau fibrosis tadi. Oh, oke dok. Nah, kemudian komplikasinya bisa ada komplikasi juga ya dok? Seperti apa aja dok? Ya, betul. Jadi komplikasi dari skleroderma ini cukup kompleks ya, berkaitan dengan gejala-gejala klinis yang mungkin timbul. Nah, salah satu komplikasi skleroderma adalah yang berkaitan dengan Raynaud fenomena tadi. Jadi pada keadaan Raynaud fenomena yang tidak ditangani, lama-kelamaan akan terjadi kerusakan dari pembuluh darah kecil pada misalnya jari kita. Dan bisa terjadi kematian jaringan di situ sehingga jari bisa menjadi kehitaman. Nah, ini komplikasi yang berkaitan dengan Raynaud fenomena. Namun ada juga komplikasi yang berkaitan dengan kerusakan organ tubuh akibat skleroderma ini. Nah, yang paling sering terjadi yang disebut dengan penyakit paru interstisial. Jadi fibrosis atau akumulasi kolagen ini bisa juga terjadi pada paru-paru pasien skleroderma. Nah, ini akan menimbulkan beberapa keluhan-keluhan pernapasan seperti batuk kronik, kemudian sesak napas, nyeri dada, dan sebagainya. Ada juga komplikasi yang paling sering terjadi pada pasien skleroderma yang disebut dengan hipertensi pulmonal. Nah, memang hipertensi pulmonal ini tidak sama dengan hipertensi yang kita kenal biasanya, namun ini terjadi karena peningkatan tekanan arteri pulmonalis di paru-paru kita. Nah, ini keluhannya pun kurang lebih mirip dengan interstitial lung disease yang berkaitan dengan keluhan pernapasan. Jadi memang pasien skleroderma ini harus waspada sekali pada gangguan-gangguan pernapasan. Gitu ya dok. Nah kalau Raynaud itu tapi nggak cuma pada pasien skleroderma ya dok ya?
Ya, betul sekali dok. Jadi Raynaud fenomena ini bisa terjadi pada semua penyakit autoimun, khususnya penyakit rematik autoimun. Namun memang paling sering terjadi pada skleroderma. Jadi lebih dari 95% akan mengalami Raynaud fenomena. Terima kasih Dr. Dinis, teman-teman. Sebetulnya gejala klinis itu udah ada sejak 2007 dok. Saat itu saya masih kerja. 2007 itu posisi saya masih kerja di Dubai, tepatnya di Sharjahnya. Itu udah ada gejala klinis berubah menghitam di punggung tangan dok. Di sini menghitam dulu awalnya. Setelah menghitam, lama-kelamaan itu ada bercak putih. Saya kan tidak ngeh itu gejala klinis dari penyakit skleroderma autoimun sama sekali, nggak ngeh dan nggak paham sama sekali. Nah, pas hamil itu 2010 mulai itu yang hitam-hitam itu bertambah banyak. Ada di paha, di betis, di perut. Terus setiap kontrol ke bidan itu, kontrol kandungan dari trimester pertama, kedua, ketiga itu udah sesak nafas dong. Kata bidan, kok ibu kok aneh ya, baru trimester pertama aja udah sesak, kenapa ini? Seiring berjalannya waktu saya hamil itu, mulai ada penebalan ini, kulit di bagian perut. Kulit di bagian perut tidak bisa dicubit gitu. Sampai bidan itu tiap bulan kontrol kehamilan bingung, kenapa ini? Kok kulitnya makin menebal, mengeras gitu kan. Tapi nggak dirujuk juga ke penyakit kulit. Nah, setelah itu pas usia kandungan mau ke 37-38 minggu, saya jatuh dok, terus ke rumah sakit. Saat itu saya ada di kampung, udah ada di Brebes di kampung. Jatuh, akhirnya saya ke rumah sakit, suruh operasi sesar waktu itu juga. Nah, setelah pas mau di anestesi, mau disuntik bius dok, dokter anestesi bilang, ibu ini ada kelainan di kulitnya. Soalnya disuntik itu susah banget gitu cari pembuluh venanya, mau suntik bius. Nah, di situ saya makin khawatir dok, mau sesar itu. Singkat cerita, setelah Alif usia 8 bulan, saya memberanikan diri, saran dari dokter anestesi suruh check up ke penyakit dalam. Akhirnya saya check up ke penyakit dalam ya di Jakarta. Langsung terdiagnosa tuh dari bercak sama kulit yang menghitam di sini bercaknya. Ternyata ini sandpaper, ternyata langsung terdiagnosa, oh, ibu ini kena autoimun skleroderma. Autoimun dok, saya kan bingung apa autoimun. Saya kan shock tuh, untungnya udah melahirkan kan. Saya shock, saya marah, saya nangis, saya pokoknya tidak menerima. Setelah saya browsing tuh di internet apa itu autoimun skleroderma, itu saran dari dokter penyakit dalam waktu itu. Akhirnya berobat di situ, cek anak profil, cuma saya tidak tahu waktu itu, tidak terlalu ngeh ya, tidak terlalu detail menanyakan ke dokter ini ceknya apa aja. Saat itu di Prodia udah tegak diagnosa dari 2011. Dari 2011 tegak diagnosa skleroderma. Di rumah sakit tersebut 2 tahun pengobatan, tidak ada perubahan dok. Setelah itu alhamdulillah dapat dirujuk ke RSCM bisa, pas ada BPJS yang mulai 2012 2015 akhir saya ke RSCM. Udah tegak diagnosa, di RSCM tegak ILD,
saya tadinya nggak paham, Dok, apa itu ILD, katanya ini manifestasi dari skleroderma, Bu. Jadi paru-parunya udah mengalami fibrosis. Sklerodermanya udah kena ke paru, kata dokter. Saya terus ini kan, terus nyari info kan. Alhamdulillah kan setelah itu nemu Mbak Ayu, nemu yayasan yang awalnya komunitas ya. Di situ saya banyak informasi tentang skleroderma. Alhamdulillah jadi lebih semangat menjalaninya setelah ketemu komunitas Mbak Ayu itu, komunitas skleroderma yang sekarang alhamdulillah menjadi yayasan skleroderma. Fungsi parunya 47%. Iya, 47% itu. Makanya setelah kemo dinaikin dosis tinggi myfortiknya itu karena fungsi parunya di bawah 50%. Itu mengasuh anak berkebutuhan khusus cerebral palsy. Terus ada jantung bocor juga yang menyebabkan kondisinya tidak berkembang seperti anak normal. Mau 11 tahun masih seperti bayi. Itu sangat beresiko, Dok. Terutama saat mandiin. Udah berapa tahun ini tidak berani, bukan tidak bisa. Kalau dipaksa bisa untuk mandiin, cuma karena kondisi saya dan De Alif takut terjatuh, saya lebih baik tidak untuk memandikan De Alif. Itu harus suami. Makanya suami kerja pun saat saya sudah masak, sudah De Alif sudah dimandiin, baru suami berani ninggalin. Makanya yang dulunya karyawan perkantoran, sejak saya diagnosa ILD dan kondisi terus memburuk, beliau tidak berani untuk ngambil job perkantoran lagi, Dok. Kadang saya kasihan sama suami. Alhamdulillah beliau baik sekali dan sangat mensupport. Kadang saya ada kalau lagi stres gitu, Dok, suka marah-marah, tapi beliau sabar. Menjadikan diri ini kuat setiap hari. Karena nggak ada pilihan lain, Dok. Tapi alhamdulillah Allah selalu memberi kemudahan di setiap kesusahan. Kayak seperti kekurangan obat aja, setiap bulannya itu ada aja. Mungkin dari teman lah, yang kelebihan, ataupun yang ganti obat. Kadang-kadang ada donasi dari kakak, dari mana aja alhamdulillah. Tapi ada senangnya juga sih, Dok. Itu untuk ininya ya, untuk pengalaman tidak enaknya kondisi saya dalam segala keterbatasan paru-paru yang setiap hari sesek. Itu masih bisa alhamdulillah mengurus anak berkebutuhan khusus. Tapi senangnya saya jadi semangat karena De Alif juga. De Alif dengan kondisi seperti itu gak pernah menyalahkan takdir. Tidak pernah komplain. Tidak pernah bersedih. De Alif guru kehidupan buat saya. Saya kadang masih banyak amarah. Kenapa harus begini? Capek sekali. Tapi De Alif tidak pernah mengeluh atau komplain atau menyalahkan takdir.
Yang dia Alif tahu cuma kasih dan sayang. Kadang-kadang kalau saya nangis kecapean gitu, ya Allah, kasihan digeletakin gitu kan, harusnya ditopang badannya biar dia sambil ngemil. Tapi dia Alif malah ketawa kalau saya nangis. Itu kadang-kadang jadi hiburan tersendiri, Dok. Begitu, Dok. Pejuang. Beneran ngeliat dia sih kayak pejuang banget. Tadi ngeliat waktu itu kalau nggak salah kita lagi satu acara ya. Dia itu langsung dari Pemalang ya kalau nggak salah. Iya. Rumahnya Pemalang ya. Dari Pemalang langsung ke lokasi venue acara. Dan itu masih pakai tas ransel yang menurut saya itu super berat loh untuk ukuran orang-orang penderita autoimun. Waktu itu saya sampai, aduh itu tasnya berat banget ditaruh dulu. Tapi dia kayak yang udah biasa aja hal seperti itu. Dan dia bilang, saya udah biasa kok dari Pemalang, Jakarta, lalu langsung pulang lagi ke Pemalang. Itu kaget sih, shock. Karena menurut saya itu luar biasa banget ya. Untuk melakukan hal seperti itu tuh luar biasa banget. Pada saat itu tuh bener-beneran yang salut banget gitu sama Ayu. Benar. Terus ini kan kita bikin buku ya, Mbak Sari ya. Kita kan bikin buku ya. Mbak Sari kan yang bagian desainnya itu. Nah itu gimana waktu bikin bukunya itu? Sebelum bikin buku itu kan udah kasih materi berupa tulisan dan foto. Itu makanya agak lama delay karena saya nggak bisa buka dan nggak mau melihat foto-fotonya Ayu. Ini jadi satu kekurangan kekurangan tanda kutip ya. Sampai saat ini tuh memang Sari itu paling nggak bisa lihat foto-foto orang yang udah mendahului kita. Even foto orang tua dan adik nggak pernah bisa. Makanya waktu itu pas gue minta tolong bikinin, aduh sanggup nggak ya Sari untuk bikin gitu. Buka satu foto, tutup lagi. Buka satu foto, tutup lagi. Nggak pernah bisa untuk mengedit fotonya Ayu. Habis itu udah berapa lama, akhirnya harus dikerjakan gitu kan ya, harus dikerjakan biar kita bisa ada sesuatu yang kita kenang untuk Ayu kan. Akhirnya ya udah menguatkan diri aja, meskipun pas bikin juga sambil nangis-nangis. Waktu itu teman kantor gini, kenapa lo mak? Akhirnya kuat sih bisa selesai satu buku. Iya berat ya bikinnya ya. Aku juga berat banget sih. Saya merinding loh ngomonginnya. Aku juga itu sambil nangis-nangis. Berat. Apalagi memang kita bikinnya itu waktu belum begitu lama juga setelah meninggal kan, karena memang kita juga pengen bikin sesuatunya itu kan pengen segera kita berikan kepada terutama orang tuanya ya gitu. Jadi nggak pengen terlalu lama juga gitu. Tapi ya berat karena kita baru kehilangan gitu kan, gitu sosok yang begitu berharga lah istilahnya gitu. Kenangan. Iya, ada. Itu kenangan banget ya buat Sari kayak hari itu kayak ditampar kayak digituin. Nah, beneran deh. Jadi waktu itu ada di satu acara di Ciputra Mall ya kalau nggak salah waktu itu. Kami kita kan gantian ya waktu itu ya, yang nungguin booth kita gantian. Dalam waktu itu Sari siang sama Ayu. Ayu itu kan sering ada dikasih cancel plus ya ininya ya. Pada saat itu Sari belum paham itu kenapa. Terus pas kita makan bareng, Sari bawain untuk Ayu piring dan botol minuman Ayu air mineral. Kemudian dia minta tolong. Ayu tuh tahu kalau manggil Sari juga mami. Mami tolong bukain dong. Sambil Sari buka, Sari tanya, memang kenapa aku nggak bisa buka sendiri? Sari tanya gitu. Aku nggak bisa buka sendiri karena tangan aku bentuknya begini terus. Oh ya, kenapa? Karena semua sendi-sendi ini terisi oleh kolagen. Jadi kalau aku bergerak, dia akan retak mami. Makanya kalau mami lihat di sini banyak tensoplast.
katanya gitu. Itu Sari yang my God, sampai sebegitunya ya, sementara Sari yang sakit, Sari merasa kayaknya gue sakit banget gitu. Tapi ada yang masih lebih lebih parah dibandingkan Sari gitu, sampai kulitnya harus retak, dia harus ingat kalau misalnya gue nggak bisa gerakin tangan, nah itu dia harus ingat banget, karena kalau dia salah sedikit bisa berdarah gitu. Itu Sari agak-agak kayak 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 ditampar gitu. Tiap kita punya sesuatu yang pasti bisa kita syukurin. Iya, betul, betul, betul. Ya. Itu harus diingat.